Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan podcast Mahasiswa Filsafat, bertepatan di 15 Ramadan, Jumat 8 Mei 2020. Mungkin kali ini saya akan membahas satu teori yang sedang berkembang beberapa hari yang lalu ataupun pekan ini ya. Mana teori itu mengenai teori konspirasi COVID-19 atau Corona. Sebelumnya saya ingin mengantar teman-teman untuk lebih masuk ke dalam apa itu konspirasi. Jadi poin-poin yang akan saya bahas di podcast kali ini mungkin kenapa orang lebih mempercayai teori konspirasi, maksudnya hal apa yang membuat orang bisa tertarik dengan teori konspirasi dan apa efek atau akibat teori konspirasi ini. Jadi simpel aja. Untuk pertama sih, sambil dari hasil bacaan dari indopositive.org, 3 alasan utama mengapa kita percaya teori konspirasi, dan ini memang setelah saya melihat dari yang lain memang ini ada benarnya. Menurut di artikel di sini disebut adalah sebelumnya kita mengangkat tema ini karena perseteruan antara JRX dengan bagaimana sih sebutnya JRX vokalis SID kalau tidak salah, dengan Dr. Tirta, ataupun JRX dengan Aiman, salah satu reporter Kompas TV ya. Saya mengangkat ini memberikan opini khusus pandangan secara filosofis sependek pemahaman saya mengenai filsafat itu sendiri dan bagaimana itu teori konspirasi. Yang intinya begini, lebih dari sepertiga orang Amerika mempercayai pemanasan global adalah hoaks belaka. Juga lebih dari setengah orang Amerika mempercayai bahwa Lee Harvey Oswald bukan aktor tunggal dalam pembunuhan John F. Kennedy. Terdapat 3 poin besar mengapa teori konspirasi menarik banyak orang. 1. Epistemik. Apa saja arti dari motif psikologi yang berasal dari teori justifikasi sistem ini? Epistemik itu adalah alasan epistemik ialah kebutuhan akan pemahaman konsistensi. Kalau ada orang dapat informasi yang berbeda, orang ini akan connection to the dot. Dengan biasa teori konspirasi lah yang menyediakan koneksi-koneksi ini, walaupun tanpa sumber yang jelas dan data yang tidak valid. Kenapa? Karena kepercayaan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi di pandangan publik, quote and quote, merasa ditipu jadinya. Fakta ini juga dapat dihubungkan dengan tingkat pendidikan, di mana orang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung akan mempercayai teori konspirasi. 2. Eksistensial. Faktor ini menjadi semacam zona aman bagi para penggemarnya atau orang yang menyukai teori konspirasi, orang yang merasa tidak berdaya secara psikologis, sosiopolitik, dan mengalami kecemasan lebih cenderung percaya kepada teori konspirasi. Bahasa gampangnya gini, ketika eksistensi seseorang terancam, maka ia akan menuding adanya sebuah teori konspirasi yang dapat menghilangkan eksistensinya. Efek jangka panjang dari konspirasi ini sebenarnya dapat bikin orang merasa tidak lebih berdaya daripada sebelumnya. Paham gak sih? Maksudnya kayak gini sih, gampangnya di artikel ini menyebutkan bahwa contoh aja kayak kita sekarang, ekonomi kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, dan kita merasa kita merasakan dampak yang begitu besar dari COVID-19 ini, dan kita seolah-olah mencari sesuatu pelarian untuk menenangkan psikologi kita bahwa teori konspirasi ini berjalan dengan ada yang setting ataupun pengaturan online, membuat psikologi kita menjadi tenang, psikologi kita menjadi nyaman, dan membantu memperkuat argumentasi kita terhadap kekecewaan dengan keadaan, kurang lebih seperti itu. Terus faktor yang ketiga adalah sosial. Beberapa peneliti berhipotesis kalau percaya konspirasi yang mengusir kelompok sebagai oposisi,
orang bisa merasa lebih baik terhadap diri dan kelompok sosial mereka sendiri. Mereka yang percaya konspirasi mereka yang mempercayai konspirasi ngerasa mereka lah pahlawan dari cerita mereka sendiri. Keyakinan konspirasi mungkin muncul sebagai semacam mekanisme pertahanan. Ketika merasa dirugikan, orang termotivasi untuk menemukan cara meningkatkan persepsi diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan mengaitkan dengan plot jahat memberikan kambing hitam untuk menyalahkan. Faktor sosial dalam teori konspirasi juga berkaitan dengan keinginan seseorang untuk tampil beda dari orang di sekitarnya. Ini loh. Plus meningkatkan self-esteem dari orang tersebut. Teori konspirasi dianggap sebagai informasi yang rahasia dan hanya segelintir orang yang dapat mengetahuinya. Kepercayaan pada konspirasi ini berakar pada apa yang disebut sebagai narsisme kolektif. Keyakinan bahwa kelompok sosial sendiri lebih baik, tetapi kurang dihargai oleh orang lain. Jadi ini adalah salah satu tulisan dari teman kita Nathaniel pribadi mengenai apa itu teori konspirasi, dan saya mengangkat ini dan kita akan bahas ini satu-satu. Semua dari epistemik, kebutuhan pemahaman konsensisitas. Jadi ini lebih ke psikologi sih sebenarnya, meskipun epistemik ya, meskipun tidak memiliki sumber data yang jelas. Itulah orang ini akan connecting to dot dan biasa teori konspirasi yang menjadikan koneksi ini. Jadi memang seolah-olah teori konspirasi ini mengaitkan beberapa hal yang di luar pandangan biasa masyarakat yang maksudnya pandangan kita yang biasa, dan mereka mencarikan titik penemu, mereka bisa mendapatkan lah garis merah antara satu kejadian dengan kejadian lain, antara tokoh yang lain dengan tokoh yang lain, antara ini dan itu yang membuat beberapa penggemar teori konspirasi atau pengagum teori konspirasi itu terus mengembangkan teorinya. Eksistensial itu semacam faktor yang merasa zona aman bagi para mempercayainya, yang merasa tidak berdaya secara psikologis. Ya itu tadi, bahwa ketika kita sudah merasa ini secara eksistensialisme, berarti eksistensinya tuh terancam, makanya dia akan menyerang atau menuding adanya sebuah teori konspirasi dalam keadaan ini, sehingga beberapa eksistensinya mengalami terancam. Paham sih? Maksudnya gini sih singkatnya, pekerjaannya terancam, perusahaannya terancam, dia kena PHK, dan dia tidak bisa salahkan siapa-siapa karena keadaan. Akhirnya teori konspirasi lah jadi bahan yang menarik untuk disalahkan, untuk diperbincangkan, begitu loh. Yang ketiga, peneliti berhipotesis bahwa kelompok ini mengusir kelompok sebagai oposisi, orang bisa lebih baik daripada. Ya, di sosial sebenarnya itu dia membahas teori konspirasi muncul sebagai semacam mekanisme pertahanan ketika orang merasa dirugikan, orang termotivasi untuk menemukan cara meningkatkan persepsi diri. Jadi ketika Anda sudah terpuruk tadi, sudah menyalahkan orang lain, kalian mencari informasi untuk menambah konfirmasi kalian, konfirmasi diri bahwa kita dizolimi oleh si ini, terus ditambah konfirmasi dan menambah kepercayaan diri. Itu teori konspirasi sih secara filosofis. Tapi yang intinya sih begini, kalau saya pribadi dari rangkuman ini, artikel ini, saya pribadi berpikir begini. Oke, konspirasi secara pribadi ya, konspirasi apapun itu, kejadian apapun, musibah apapun itu tidak lepas daripada teori konspirasi. Oke lah, kita pahami. Dan itu adalah hak dari mereka juga sebenarnya ya, itu hak bersuara dari mereka. Tapi terlepas dari itu mereka harus siap mempertanggungjawabkan. Cuma saya tidak mau bahas di situ. Saya mau bahas di sini. Kebiasaan. Kalau saya juga pribadi salah satu senang membaca beberapa teori konspirasi karena memang mereka suguhkan dengan menarik. Tapi saya akan membaca itu ketika masalah itu selesai. Contoh tsunami Aceh tahun 2004 ya, 2004 atau 2006 ya. Teori konspirasi Aceh saya itu baru dapat tahun 2013 atau 2010 mengenai National Geographic yang menjelaskan bahwa adanya konspirasi kapal Amerika dan bla bla bla. Oke lah, kita enak. Artinya begini, sudah berselang beberapa tahun konspirasinya keluar, diperbincangkan, dan mungkin tidak terlalu melukai si korban ataupun keluarga korban.
Nah, sedangkan COVID sekarang yang berkepanjangan, yang masih hangat-hangatnya dengan kewaspadaan kita masih sama-sama waspada, kita masih sama-sama menjaga diri. Terus disuguhkan, dibesarkanlah suatu teori konspirasi, sehingga secara tidak langsung dia mengganggu ataupun tidak memikirkan perasaan dari korban yang terkena dampak COVID-19, entah korban jiwa ataupun korban sosial. Dan saya rasakan, artinya begini sih, saya bilang oke lah, nanti kalian bahas konspirasi, tapi sama-sama kita bagaimana memutus rantai COVID-19 untuk saat ini dulu. Kita menghabiskan waktu membahas teori konspirasi. Makanya dari kedua perbincangan debat di live Instagram JRX dengan Dr. Tirta, apa kesimpulan yang kita bisa ambil? Kesimpulan saya pribadi yang bisa saya ambil dari keduanya adalah mereka membranding dirinya masing-masing. Tapi terlepas dari debat kusir yang mereka suguhkan di sana dengan data-data, Dr. Tirta memberikan data dan JRX seolah-olah memberikan data juga. Terlepas dari itu, yang saya melihat bahwa dampak daripada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia kita dan lain sebagainya, yang mendengarkan atau menyaksikan di mana JRX memberikan pemaparan adalah membuat kewaspadaan masyarakat menjadi berkurang. Beberapa saya dapati bahwa mereka langsung berkata begini, ternyata begini, ya sudah kalau begini. Itu dampak paling besar sebenarnya. Bagaimana kita sama-sama ingin memutuskan rantai COVID-19, terus dimunculkan teori konspirasinya, sehingga orang merasa menjadi superior lagi kembali, bahwa ini adalah bagian dari ini dan saya harus seperti ini. Dan itu sebenarnya yang paling fatal. Sebenarnya yang paling fatal menurut saya. Dan sekarang apa pentingnya juga teori konspirasi diangkat? Terus Oke, kita anggap saja teori konspirasi yang disampaikan itu betul, seandainya benar. Terus apa langkah yang dibawakan? Tidak kan? Sampai detik ini mungkin saya tidak dapat ya. Tapi kalau siapa tahu teman-teman sudah mendapatkan. Tapi yang jadi pertanyaan, apa langkah besar hasil penelitian teori konspirasi mengenai COVID-19? Itu intinya. Kan begitu, itu jadi kembali. Terus apa dampak besar perdebatan? Sebenarnya saya senang berbeda pandangan di kalangan masyarakat dan melakukan duel argumentatif itu sangat enak. Tapi ini bukan duel argumentatif yang ilmiah ataupun yang enak untuk mengambil kesimpulan. Tapi pada hasilnya kita mengambil kesimpulan tidak ada yang bisa diambil. Terlebih secara tidak langsung kita mengubah persepsi masyarakat mengenai dampak yang lebih besar. Intinya sia-sia menurut saya, sia-sia. Dan JRX kalau JRX punya data yang banyak, kalau punya data yang menurut mereka valid dan lain sebagainya, terus apa langkah diambil dan apa kesimpulan dari video perdebatan masalah konspirasi dan ilmiah ini, itu tidak dapat kita ambil secara mendalam. Ya mungkin lah setelah nonton video itu mungkin ternyata begini cuci tangan, enggak juga loh. Ternyata begini, ternyata Master Kuba lebih baik daripada ini. Itu tidak ada. Terlebih dari hanya mereka ingin membranding dirinya. Itu kalau saya pribadi. Ya, artinya keduanya menjual dirinya masing-masing. Mungkin sekian opini saya, pandangan filosofis yang dibantu oleh artikel indopositive.org mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana pandangan teori konspirasi COVID-19 mengenai teori konspirasi COVID-19 dan ditinjau secara filosofis. Tetap sesuai anjuran dari pemerintah, stay at home, work from home. Ya, kita kerjakan sebisanya di rumah. Kalau Anda merasa yang terdampak paling besar dengan corona ini atau COVID-19, sadarilah bahwa bukan hanya kalian, beberapa teman yang lain ataupun saudara yang lain juga merasakan dampak yang sama, merasakan kerugian yang sama. Dan semoga
kita dapat merasakan hal yang bisa normal kembali di waktu-waktu berikutnya dan segera diangkat ataupun selesai.